Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi dari SMP Negeri 1 Ibun. Saya di sini mengajar matematik di kelas 8. Nah, saya sudah mengikuti guru belajar seri AKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai pembelajaran yang telah saya pelajari di guru belajar seri AKM. Nah, AKM merupakan bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional. Nah, salah satunya merupakan AKM. Nah, asesmen nasional itu terdiri dari 3 bagian. Asesmen nasional salah satunya AKM. Yang kedua merupakan survei lingkungan belajar. Dan terakhir survei karakter atau sifat. Nah, berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lewati, asesmen nasional ini merupakan pengganti ujian nasional. Yang sudah kita ketahui bahwa ujian nasional itu biasanya dilaksanakan di kelas 9, di kelas 12 untuk SMA SMK, dan di kelas 6 untuk SD. Nah, pada asesmen nasional itu dilaksanakan pada siswa kelas 5 untuk siswa SD, kelas 8 untuk siswa SMP, dan kelas 11 untuk siswa SMA atau SMK. Nah, apa bedanya nih asesmen nasional dan ujian nasional? Untuk ujian nasional itu merupakan tolak ukur atau menjadi penentu kelulusan siswa dari SD, SMP, dan SMA ya, atau SMK. Nah, banyak siswa yang merasa kecewa terhadap hasil ujian nasionalnya sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari ujian nasional tersebut. Siswa-siswa yang pintar sehari-harinya, tapi ketika ujian nasional mereka tidak lulus. Banyak sekali kejadian seperti itu. Adapun siswa yang kurang tapi bisa menjadi lulus di ujian nasional. Nah, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengadakan asesmen nasional di tahun 2021 sekarang. Nah, asesmen nasional itu bukan menjadi penentu kelulusan siswa. Nah, jika untuk ujian nasional seluruh siswa mengikuti ujian nasional di jenjang akhir, tapi di asesmen nasional ini hanya beberapa siswa yang menjadi sampel untuk mengikuti AKM. Nah, siswa-siswa yang dipilih itu dipilih secara random oleh pemerintah. Sekarang sudah terlaksana uji coba AKM atau tryout AKM ya, yang sudah diselenggarakan beberapa sekolah. Sekolah biasanya menyiapkan siswa mana yang akan mengikuti AKM, tapi itu untuk uji coba. Uji coba bisa ditentukan oleh guru atau sekolah. Ya, jadi siswa mana, biasanya sekolah menyiapkan siswa-siswa yang pandai untuk mengikuti AKM. Nah, tapi pada pelaksanaannya nanti untuk AKM itu dipilih secara random. Kita tidak tahu siswa mana yang akan mengikuti AKM. AKM ini hanya sebagai tolak ukur pemerintah terhadap kualitas sekolah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, AKM ini terdiri dari literasi dan numerasi. Apa itu literasi? Yang Bapak Ibu sudah tahu semuanya mungkin. Literasi itu biasanya literasi membaca pada bahasa Indonesia. Nah, literasi di sini bukan hanya pada bahasa Indonesia saja, tapi penerapan pada kehidupan sehari-hari dan mata pelajaran lain.
Nah, numerasi juga bukan hanya matematik, bisa diterapkan dalam pelajaran lain, IPA, IPS, dan pelajaran yang lainnya juga. Selanjutnya saya akan memaparkan guru belajar seri AKM pada SIM PKB yang bisa Bapak Ibu ikuti. Di sini saya sudah mengikutinya sampai tuntas pada periode Januari yang lalu. Baik, selanjutnya kita lihat langkah-langkahnya. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara mengikuti guru belajar seri AKM. Nah, pertama-tama kita buka Google Chrome atau Mozilla atau apapun yang biasa Bapak Ibu gunakan, silakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik saja guru belajar. Nah, di sini ada guru belajar multiseri. Kenapa multiseri? Karena ada beberapa seri belajar yang tersedia. Nah, ada seri pendidikan keterampilan hidup, seri belajar mandiri calon guru ASMP 3K, seri pendidikan inklusif, dan seri AKM. AKM ini merupakan asesmen kompetensi minimum. Nah, kita pilih untuk sekarang adalah seri AKM. Kita klik selengkapnya. Dan selanjutnya kita klik mulai belajar. Nah, untuk memulai belajar, jika Bapak Ibu belum login menggunakan akun, nah akun di sini merupakan akun SIM PKB yang diawali dari 2015 atau 2016 yang Bapak Ibu miliki. Akun SIM PKB ini bisa Bapak Ibu tanyakan kepada operator sekolah atau MGMP jika Bapak Ibu lupa mengenai akun dan kata kuncinya. Selanjutnya kita klik masuk saja. Kita ulangi. Nah, di sini ada tampilan identitas kita dan nomor akunnya. Selanjutnya ada kita merupakan masuk ke dalam rumpun apa, mata pelajaran apa yang kita ampu di sekolah. Nah, di sini saya mengampu matematika guru SMP. Baik, selanjutnya kita klik AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Lengkapnya. Nah, selanjutnya jika kita akan ingin memulai belajar, nah kita klik tautan yang ini. Di sini saya sudah tuntas. Nah, karena saya sudah mengikuti Bintek guru belajar seri asesmen kompetensi minimum sudah selesai sampai 100%. Nah, jika yang belum mulai sama sekali di sini masih 0% dan kita klik tautannya serta selesaikan tugas-tugas yang ada di tautan tersebut. Nah, karena saya sudah selesai, jadi di sini sudah tidak ada tugas sama sekali. Jika yang belum, silahkan kerjakan tugas-tugasnya sampai 100%. Nah, saya rasa tidak sulit. Bapak Ibu semuanya pasti bisa. Kita sama-sama belajar di Bintek guru belajar multiseri ini. Yang selain AKM, ada juga seri-seri yang lain. Nah, bisa kita klik serinya. Ada seri masa pandemi COVID, seri pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan AKM.
Selain itu ada seri P3K ya sekarang. Nah, jika sudah selesai, kita bisa unduh sertifikatnya di sini. Cek di sini. Nah, kita unduh seperti biasa dan masuk ke dalam galeri kita. Nah, di sini. Nah, jika belum mengunduh sama sekali, biasanya ada kuesioner atau angket yang harus kita isi sebelum ada klik unduh ini. Jadi sebelum unduh ada kuesioner dulu. Nanti berubah jika sudah selesai kita mengisi kuesionernya, kita baru ada tampilan seperti ini. Baik. Nah, untuk pilihan serinya sekarang ada yang lagi saya pelajari sekarang hari ini, ada belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, untuk P3K ini sama, kita klik selengkapnya. Nah, klik tautan fasilitasi. Nah, selanjutnya kita selesaikan modul-modul yang ada di dalamnya. Di sini ada pendahuluan. Selanjutnya ada modul matematika. Untuk pertama ada pembelajaran bilangan, program linear, dan yang lainnya. Nah, selain matematika, ada juga yang pedagogiknya. Nah, ini sangat berguna bagi calon guru P3K yang akan mengikuti tes P3K. Dengan adanya program guru belajar multiseri ini, kita menjadi terbantu dalam mengikuti tryout yang diselenggarakan oleh Dikti. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.